Menurut Anda, apakah investasi pada PLTS dengan sistem on-grid ataupun off-grid akan menghasilkan keuntungan finansial yang tinggi? Mari kita temukan jawabannya pada video ini. Melanjutkan kedua video sebelum ini, kita akan pergunakan kembali data-data yang terdapat pada video penerapan PV System, baik itu on-grid atau off-grid. Kita awali dahulu dari permodelan kelayakan investasi untuk sistem on-grid. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, PLTS on-grid PT ABC terdiri dari dua sistem PLTS atap. Kedua sistem PLTS tersebut memiliki jumlah panel surya sebanyak 351 unit, dengan masing-masing panel memiliki daya sebesar 540 watt peak. Dari jumlah panel surya tersebut, didapatkan total kapasitas PV sebesar 189,54 kW peak. Kedua sistem PLTS tersebut dapat menghasilkan energi sebesar 242.528 kWh. Nilai ini kemudian disimulasikan hingga tahun ke-20 dengan asumsi degradasi panel surya per tahunnya sebesar 0,5%, sehingga didapatkan hasilnya seperti berikut. Penurunan efisiensi ini bisa berbeda-beda tergantung dengan jenis panel surya yang dipilih dan dapat dicek lebih detail pada datasheet-nya. Energi yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan dan transaksi adalah energi yang tercatat pada energy meter. Dengan asumsi terdapat grid loss dan wire loss sebesar 7% sebelum mencapai energy meter. Maka, energi yang tercatat pada energy meter dapat dihitung sehingga menghasilkan angka seperti berikut. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu nilai investasi yang diperlukan. Nilai investasi dapat dihitung menggunakan rule of thumb yang sering dipakai sebagai kira-kira biaya investasi untuk sistem PV on-grid. Perlu Anda cermati bahwa nilai rule of thumb dapat berubah tergantung dengan kebutuhan sistem, kondisi lapangan, dan lain sebagainya. Dari hitungan tersebut, maka didapatkan nilai investasi sebesar Rp1.407.334.500. Untuk mendapatkan perhitungan yang lebih akurat, maka Anda dapat merinci setiap kebutuhan untuk pembangunan sistem PLTS, mulai dari pembelian dan pengiriman komponen, jasa instalasi, serta nilai reinvestment terhadap komponen yang perlu diganti dalam kurun waktu tertentu. Setelah mendapatkan nilai investasi, maka langkah selanjutnya adalah mencari sumber investasi. Pada video ini, disimulasikan bahwa 70% nilai investasi berasal dari pinjaman bank, dan 30% lainnya berasal dari pengeluaran pribadi investor atau perusahaan. Karena menggunakan pinjaman bank, maka disimulasikan suku bunga pinjaman yang dibebankan oleh bank adalah sebesar 8%. Untuk menyamakan persepsi, maka seluruh uang yang didapat dari investasi ini kita anggap sebagai modal. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan skema investasi yang dipilih, apakah biaya investasinya ditanggung oleh penyedia jasa atau dibayar penuh oleh konsumen. Pada video ini, disimulasikan biaya energi yang akan dikeluarkan oleh konsumen berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan penyedia jasa. Tarif ini disimulasikan mengalami kenaikan 3% setiap 3 tahun sekali, sehingga didapatkan hasilnya seperti berikut. Berikutnya, kita perlu menghitung perkiraan pendapatan tahunan selama masa proyek PLTS. Pada video ini, pendapatan tahunan disimulasikan hanya berasal dari biaya energi saja. Kita dapat menghitungnya dengan mengalihkan nilai tarif per kilowatt hour dan besaran energi yang tercatat di energy meter. Nilai pendapatan tersebut kemudian disimulasikan hingga ke tahun 20, sehingga didapatkan hasilnya sebagai berikut. Langkah berikutnya adalah mencari nilai pengeluaran dalam setahun yang nantinya akan terhitung pada komponen pembayaran pajak. Terdapat 4 jenis komponen pengeluaran yang terhitung oleh pajak, yakni nilai bunga pinjaman, biaya pemeliharaan, biaya penggantian komponen, serta nilai depresiasi. Mari kita simak perhitungannya satu persatu. Untuk menghitung nilai bunga pinjaman, maka kita perlu menyusul lebih dahulu proyeksi sisa biaya pinjaman setiap tahunnya. Perusahaan berencana mengembalikan pinjaman bank dalam waktu 10 tahun, sehingga jika dibagi rata, perusahaan membayar senilai Rp98.413.415 setiap tahunnya. Dari angka tersebut, maka kita dapat menyusun sisa biaya pinjaman setiap tahunnya sehingga didapatkan nilai berikut. Perlu dicermati bahwa saat memilih waktu tempo pengembalian pinjaman tidak melebihi masa pakai komponen PLTS.
Setelah itu, kita dapat mulai menghitung nilai bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga pinjaman dan sisa pinjaman bank yang harus dikembalikan setiap tahunnya. Berikut adalah nilai bunga pinjaman yang perlu dibayarkan dan akan menjadi salah satu komponen terhitung pada pajak hingga akhir masa pembayaran di tahun ke-10. Kemudian, pada video ini untuk biaya pemeliharaan asumsinya dibuat sama rata senilai Rp30 juta setiap tahunnya. Karena tidak adanya asumsi penggantian komponen, maka pada video ini nilainya adalah Rp0. Untuk nilai depresiasi, nilainya bersifat konstan dan didapatkan pembagian nilai total investasi dengan masa kontrak proyek PLTS yang mencapai 20 tahun. Setelah mendapatkan angka-angka tersebut dan menjumlahkannya, maka kita dapat mensimulasikan total pengeluaran yang akan terhitung dalam pembayaran pajak hingga tahun ke-20, sehingga didapatkan hasilnya sebagai berikut. Kita dapat mencari keuntungan kotor setiap tahunnya dengan menghitung selisih antara nilai pendapatan dan pengeluaran. Perhitungan tersebut dapat disimulasikan hingga tahun ke-20, sehingga didapatkan hasilnya sebagai berikut. Untuk mendapatkan keuntungan bersih, maka kita tinggal menguranginya dengan biaya pajak yang perlu dibayar. Pada video ini, asumsi pajak yang dibebankan pada perusahaan adalah sebesar 22%. Hitungan pajak ini berlaku hanya jika di tahun tersebut proyek PLTS menghasilkan keuntungan. Kita dapat melakukan simulasi kembali untuk melihat keuntungan bersih hingga tahun ke-20, sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Karena di tahun awal perusahaan mengeluarkan modal untuk investasi sistem PLTS, maka arus kasnya adalah negatif sesuai modal yang dikeluarkan. Setelah itu, di tahun berikutnya, didapatkan arus kas sesuai dengan keuntungan bersih per tahun, nilai depresiasi dan nilai bunga pinjaman yang tidak terpotong pajak perusahaan, sehingga didapatkan hasilnya sebagai berikut. Untuk melihat pada tahun keberapa investasi PLTS dapat menghasilkan untung, maka kita dapat menyusun akumulasi arus kas hingga tahun ke-20, sehingga didapatkan hasilnya sebagai berikut. Mari kita cek dengan ketiga parameter berikut, apakah proyek PLTS on-grid PT ABC layak secara investasi atau tidak. Secara sekilas, kita bisa melihat bahwa proyek PLTS on-grid tersebut sudah menghasilkan keuntungan di tahun ke-8. Dengan menggunakan rumus payback period yang ada di Microsoft Excel, bisa diproyeksikan bahwa proyek tersebut akan menghasilkan keuntungan pada bulan ke-4 di tahun ke-8. Kemudian, dengan melihat arus kas hingga tahun ke-20, kita bisa mengetahui bahwa nilai IRR yang didapatkan menunjukkan angka 12,01%, yang berarti investasi PLTS on-grid tersebut layak dilakukan. Terakhir, sebelum mencari nilai NPV, maka kita perlu mencari biaya modal rata-rata, di mana setelah memasukkan semua komponen perhitungan, didapatkan angka sebesar 8,27%. Dengan memasukkan nilai arus kas hingga tahun ke-20 dan biaya modal rata-rata, maka kita bisa mendapatkan nilai NPV sebesar Rp384.807.250, yang berarti investasi PLTS on-grid tersebut layak dilakukan. Proyek ini tentu sangat menguntungkan khususnya bagi konsumen, apalagi jika ditambah dengan pemakaian setelah masa kontrak PLTS berakhir, di mana umumnya masa produksi PLTS bisa mencapai angka 30 tahun. Dari sisi konsumen, penghematan pada 20 tahun masa kontrak diperoleh karena konsumen menggunakan tarif listrik yang lebih kompetitif dari penyedia jasa. Pada 10 tahun berikutnya, di mana konsumen sudah tidak membayar lagi listrik ke penyedia jasa, maka penghematan yang didapat adalah senilai tarif listrik industri yang tidak dikeluarkan. Penghematan lebih besar bisa didapatkan jika konsumen menggunakan skema beli putus, di mana perhitungan berasal dari biaya energi gratis dari sistem PLTS. Lantas, kira-kira pada PLTS System off-grid apakah akan menghasilkan keuntungan yang serupa ya? Mari kita simak. Pada dasarnya, cara melakukan pemodelan kelayakan investasi pada sistem off-grid sama dengan yang ada pada sistem on-grid. Yang menjadi pembeda adalah adanya komponen tambahan seperti baterai, sehingga berpengaruh terhadap nilai investasi awal yang dikeluarkan. Pada video ini, diasumsikan nilai investasi yang perlu dikeluarkan mencapai Rp14.180.500.000. Mengapa bisa sebesar itu? Seperti yang kita tahu,
bahwa masa pakai baterai tidak sepanjang masa pemakaian komponen lainnya. Belum lagi harganya yang masih tergolong mahal, sehingga menambah nilai investasi yang perlu dikeluarkan. Dengan asumsi suku bunga atau kenaikan tarif yang sama dengan sistem on-grid, supaya proyek PLTS off-grid ini dapat menghasilkan keuntungan di periode yang sama dengan PLTS on-grid, maka biaya energi yang harus dibayar pada tahun pertama adalah Rp6.470 dan terus naik bertahap hingga tahun ke-20 mencapai Rp7.725. Sebuah proyeksi yang sulit diwujudkan karena biaya energi yang dibebankan jauh melebihi tarif dasar listrik yang dikenakan oleh PLN. Oleh karena itu, pada umumnya PLTS System Off-Grid memberlakukan skema pembiayaan lainnya seperti paket full service dan lain-lain.